Selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pupuk NPK organik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita mengenal dulu, apa itu pupuk NPK. Pupuk NPK adalah pupuk yang memiliki 3 kandungan unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain unsur hara makro, beberapa produsen pupuk juga menambahkan unsur hara mikro seperti klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dan lainnya untuk meramu sebuah formulasi yang disesuaikan dengan peruntukannya. Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Setiap unsur hara di dalam pupuk NPK memiliki peran yang berbeda dalam membantu pertumbuhan tanaman. Ketiganya merupakan unsur hara makro primer, karena paling banyak dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara nitrogen berfungsi sebagai penyusun asam amino atau protein, asam nukleat, nukleotida serta klorofil. Hal ini akan menjadikan tanaman lebih hijau, pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi lebih cepat, serta meningkatkan kandungan protein pada hasil panen. Unsur hara fosfor berfungsi sebagai penyimpan dan menyalurkan energi untuk semua aktivitas metabolisme tanaman. Dampak positifnya adalah terpacunya pertumbuhan akar, memacu perkembangan jaringan, merangsang pembentukan bunga, dan pematangan buah, juga meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Unsur hara kalium pada tanaman salah satunya adalah sebagai aktivator enzim yang berpartisipasi dalam proses metabolisme tanaman. Selain itu juga membantu proses penyerapan air dan hara dalam tanah. Sampai di sini, kita bisa memahami bahwa ketiga unsur hara tersebut sangat dibutuhkan dan berkaitan satu sama lain oleh tanaman. Oke. Sekarang kita menuju ke pembuatan NPK organik seperti pada judul di video ini. Bahan pertama yang kamu butuhkan adalah daun gamal. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Daun gamal merupakan sumber utama unsur nitrogen, dan sangat baik untuk menyuburkan tanaman pada masa vegetatif. Bahan yang kedua adalah batang pohon pisang apa saja yang belum berbuah. Batang inilah yang akan menjadi sumber dari unsur hara fosfor. Yang ketiga, kulit pisang, yaitu sebagai sumber unsur hara kalium. Kita bisa menggunakan kulit pisang dari semua jenis pisang. Yang keempat, yaitu air cucian beras. Air cucian beras ini berfungsi sebagai media pembuatan pupuk NPK organik. Kita akan menggunakan air cucian beras atau air leri ini sebanyak 3 liter. Yang kelima, yaitu gula merah. Gula merah berfungsi sebagai makanan bakteri pengurai. Kita bisa menggunakan gula merah sebanyak 2 ons. Atau, kita bisa juga menggunakan gula putih atau molase. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu mol. Mol di sini berfungsi sebagai bahan fermentasi. Atau bisa juga menggunakan M4 atau Yakult. Kita masuk ke cara pembuatan. Untuk langkah pertama, kita perlu menghaluskan terlebih dahulu semua bahan yang dibutuhkan. Daun gamal dan kulit pisang, kita haluskan dengan cara dipotong-potong halus, kemudian diblender bersama 3 liter air cucian beras. Sedangkan batang pohon pisang, perlu diiris dahulu, kemudian ditumbuk. Campurkan semua bahan dalam sebuah wadah yang besar seperti ember, masukkan semua bahan menjadi satu, lalu diaduk sampai merata. Setelah itu, kita tambahkan mol atau EM4 atau Yakult untuk mefermentasi bahan tadi, sebanyak 200 ml. Masukkan gula merah atau gula putih atau juga molase sebanyak 2 ons, untuk mengaktifkan mikroorganisme yang terdapat pada mol atau M4 tadi. Jika bahan-bahan yang dibuat terlalu kental, kita bisa menambahkan kembali air cucian beras, untuk membuatnya menjadi lebih cair. Setelah semua bahan selesai disiapkan, lalu masukkan ke dalam jerigen selama 15-20 hari. Setiap hari tutup dari jerigen ini harus dibuka untuk mengeluarkan gasnya.
Setelah mencapai 15-20 hari, maka akan tercium wangi tape. Lalu kita saring, dan siap untuk digunakan. Untuk penggunaan spray, takarannya yaitu 10 cc untuk 1 liter air. Sedangkan untuk kocor, 20 cc untuk 1 liter air. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kita dapat, menjadi berkah dan hasil panen kita lebih melimpah. Jayalah selalu pertanian Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.